Bertemu. Beberapa hari kemudian, semua tamu sudah ramai datang berbondong-bondong ke kediaman Richard Lee. Sesuai rencana mereka memang mengadakan pesta mewah setelah acara pernikahan Seo Kyung dan Richard. Siang tadi mereka melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Su Yin masih di dalam kamarnya sambil mengamati para tamu undangan dari balik gorden yang tersingkap sedikit. Tidak ada siapapun tamu yang dikenalnya di sana. Itu sebabnya ia tidak turun. Bahkan suasana yang ramai seperti itu tidak mampu menghilangkan rasa kesepian yang menderu jiwanya. Ada rindu yang semakin menguat tumbuh di dalam hatinya. Su Yin sangat merindukan Dai Hyun malam ini. Dai Hyun, aku ingin bertemu denganmu, gumam Su Yin sembari menerawang kembali ke masa di saat mereka bersama. Memori begitu manisnya sikap Dai padanya teringat jelas dalam benaknya. Ia sungguh rindu setiap kebersamaan mereka. Setiap sentuhan lembut jemarinya, sifat posesifnya bahkan membuat Su Yin juga rindu. Ceklek, Gong Yo masuk ke kamar Su Yin tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Sejak tadi ia mencari keberadaan Su di antara tamu undangan. Namun ternyata ia masih berdiam diri di kamarnya. Gong Yo sangat mengetahui apa yang dirasakan oleh Su Yin kali ini. Bagaimanapun ia sudah mendengar sedikit cerita jika orang tuanya tidak menyetujui pernikahannya dengan Dai Hyun. Su Yin terlihat sangat sedih akan hal itu. Sekarang sering berdiam diri dan mengurung di kamar. Gong Yo menghembuskan nafas kasar sebelum berbicara. Su Yin, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak keluar? Ibu dan ayahmu tadi menanyakanmu. Su Yin masih termenung dan berlarut dari pikirannya. Namun segera menoleh setelah tersadar. Aku tidak mengenal satu orang pun tamu undangan. Lagi pula ada Brian yang sudah menemani mereka, tutur Su Hyun dengan helaan nafas panjang. Apakah kau sedang memikirkan Dai Hyun? Tanya Gong Yo. Kami sudah terbiasa bersama. Wajar jika aku sekarang tidak terbiasa jauh darinya. Aku ingin selalu di dekatnya apapun yang terjadi, ungkap Solo dengan jujur. Semoga saja Gong Yo tidak ada niat untuk membeberkan pada orang tuanya. Jangan terlalu melawan keinginan orang tuamu. Kalian baru saja bertemu sehingga jangan sampai ada masalah yang timbul, saran Gong Yo sedikit. Su Yin terdiam karena ini keputusan yang sangat sulit untuk dilakukan. Aku mengerti, sahut Su Yin singkat. Ayo keluar, ayahmu tadi memintaku untuk mengajakmu keluarlah, ajak Gong Yo. Setidaknya berkumpul dengan orang-orang bisa membuat Su Yin tidak merasa kesepian. Baiklah, sahut Su Yin akhirnya menyetujui ajakan Gong Yo. Berada di kamar membuatnya tidak bisa lepas dari memikirkan Dai Hyun. Su Yin mengikuti langkah Gong Yo keluar dari kamarnya. Malam ini ia memakai long dress berwarna coklat tua. Auranya terlihat sangat cantik dan mempesona. Tamu yang datang adalah teman-teman Richard dari berbagai negara yang kebetulan sedang berkunjung ke Inggris. Su Yin mengamati ayah dan ibunya yang tampak sumringah menyambut para tamu. Dengan langkah santai Su Yin menghampiri mereka. Su Yin, kau dari mana saja? Kenapa baru keluar? Banyak tamu undangan yang menanyakanmu, ujar Richard Lee. Maaf, ayah, aku baru bisa bergabung, ujar Su Yin. Tidak apa-apa, Su Yin memilih berada di tempat yang sepi saat acara sedang berlangsung. Ia memegang gelas berisi wine sambil memutarnya. Sesekali menyesapnya sedikit demi sedikit hingga tanpa sadar kini hanya tersisa sedikit di gelas. Su Yin terus melangkah santai di taman belakang mansion. Di sanalah tempat yang paling tenang. Brak, tiba-tiba saja ada seseorang yang menabrak tubuh Su Yin dari belakang. Hingga gelas yang dipegangnya terpental ke tanah. Mereka sama-sama menoleh di saat yang bersamaan. Mata Su Yin lantas membulat sempurna melihat siapa yang ada di depannya. Dai Hyun. Su Yin mengucek kedua bola matanya sambil mengerjap hingga beberapa saat. Ini masih seperti mimpi baginya. Sungguh Su Yin tidak menyangka jika Dai Hyun akan datang. Apakah aku mengejutkanmu? Dai Hyun merentangkan kedua tangannya bersiap mendekap tubuh istri kecilnya. Hatinya sangat rindu setelah tidak bertemu beberapa lama. Su Yin tidak bisa membendung rasa rindu yang kini selalu menghantuinya. Ia lantas berhambur ke pelukan Dai Hyun. Tidak peduli bagaimana Dai Hyun bisa sampai di rumah orang tuanya. Su Yin meremas punggung Dai Hyun begitu kuat untuk menumpahkan semua rasa rindu yang melebur menjadi satu. Ternyata Dai Hyun benar-benar akan menyusul jika seminggu dirinya tidak kembali ke Korea. Berulang kali Dai Hyun mengecup puncak kepala istri kecilnya. Ingin mengatakan tersiksa dirinya karena perpisahan itu. Apakah kau tidak ingin mengajak suamimu dalam? Tanya Dai Hyun sembari terkekeh geli. Su Yin melepaskan diri dengan rona pipi yang berwarna merah. Kau kenapa tidak mengabari jika akan kemari? Bukankah sudah kubilang nanti aku mengabarimu terlebih dahulu? Tanya Su Yin. Bukan tidak ingin bertemu dengan Dai Hyun tapi tidak ingin timbul masalah di saat hari bahagia mereka. Jadi kau tidak senang dengan kehadiranku di sini? Tanya Dai Hyun. Wajahnya kini terlihat masam mengetahui Su Yin yang sedikit berubah. Bukan begitu, aku hanya terkejut saja. Bagaimana kau bisa masuk ke dalam? Tanya Su Yin dengan tatapan menyelidik. Seingatnya hanya tamu yang memiliki undangan saja yang diizinkan masuk demi keamanan. Aku menyusup di antara para tamu. Aku tidak tahu jika keluargamu sedang mengadakan pesta, terang Dai Hyun. Sebaiknya kau ikut aku. Kita ke kamar saja, ajak Su Yin sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Memastikan tidak ada anak buah ayahnya yang melihat. Kenapa kita terburu-buru? Bukankah seharusnya kau mengajakku berkenalan dengan kedua orang tuamu?
Daehyun menggaruk pelipisnya. Su Yin menghela nafas panjang. Nanti saja, sahut Su Yin singkat kemudian menarik pergelangan tangan Daehyun agar mengikuti langkahnya. Daehyun tidak banyak bertanya lagi dan memilih mengikuti langkah Su Yin untuk masuk ke dalam kamar. Ia merasa aneh karena Su Yin tampak ketakutan seperti sedang menghindari sesuatu. Su Yin lantas mengunci pintu rapat-rapat setelah mereka masuk ke dalam kamar. Ada apa, sayang? Kenapa kau tampak ketakutan? Tanya Daehyun dengan penuh rasa curiga. Su Yin menggigit bibir bawahnya sambil menghembuskan nafasnya pelan. Ia terus berpikir untuk menjawab dengan perkataan yang tepat. Tidak mungkin saat ini mengatakan yang sejujurnya. Su Yin belum sanggup mengatakan jika Park Ji-hun adalah orang yang sudah membuat mereka menderita. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kuharap kau tidak marah setelah mendengarnya, terang Su Yin dengan hati berdebar karena takut. Katakanlah, aku tidak akan marah. Apa ada masalah? Su Yin menarik pergelangan tangan Daehyun, mengajaknya untuk duduk di atas ranjang. Ia ingin suasananya nyaman dan santai sehingga Daehyun bisa menerima semuanya untuk sementara waktu. Bab 577 tidak setuju. Su Yin, katakan sebenarnya ada apa? Kau tidak perlu cemas karena aku tidak akan marah, tukas Daehyun untuk meyakinkan Su Yin. Orang tuaku tidak suka aku menikah muda, ucap Su Yin lirih. Lalu, Daehyun mengamati Su Yin dengan wajah serius. Mereka ingin aku melanjutkan pendidikanku dulu. Mereka ingin kita berpisah sementara. Su Yin menghembuskan nafasnya dengan berat. Bibirnya terasa keluh untuk berucap lebih jauh lagi. Apakah kau setuju? Daehyun berusaha bersikap tenang dan tidak ingin gegabah. Wajar memang mereka tidak rela dirinya menikahi Su Yin di saat usia yang masih terbilang muda. Su Yin membenamkan wajahnya di dada Daehyun. Tangannya melingkar erat pinggangnya. Menurutmu, Su Yin justru balik bertanya. Seharusnya Daehyun tahu apa yang dirasakan olehnya. Sepertinya kau tidak setuju, tukas Daehyun seraya membelai rambut Su Yin. Biarkan aku bertemu dengan orang tuamu. Aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan membahagiakanmu sampai akhir hayatku. Aku juga tidak akan melarang apapun yang kau lakukan, terang Daehyun dengan serius. Jangan, sergah Su Yin lantas menegakkan tubuhnya kembali. Sebaiknya untuk sekarang jangan terlebih dahulu. Mereka sedang berbahagia, aku tidak ingin membuat mereka marah, terang Su Yin dengan perasaan khawatir nasib pernikahan mereka seperti hubungan Brian dengan kekasihnya. Haruskah aku diam saja? Aku tidak ingin berpisah denganmu meski hanya sementara. Daehyun mengulurkan tangannya menyentuh pipi Su Yin. Mengusapnya dengan begitu lembut. Biarkan aku yang menjelaskan semuanya. Kau tidak perlu ikut campur dalam hal ini, tukas Su Yin. Aku di sini yang bersalah sehingga mana mungkin aku akan diam saja membiarkanmu melewati masalah ini sendirian. Aku bukanlah anak remaja yang tidak bertanggung jawab. Aku sudah dewasa sehingga sudah sepantasnya aku mengatakan dengan jujur kenapa aku menikahimu. Jangan, sergah Su Yin. Dipegangnya pergelangan tangan Daehyun dengan erat sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa? Aku tidak ingin Paman Kim Nam ikut disalahkan. Hanya dia yang sejak kecil menganggapku seperti anak kandungnya. Jika mengatakannya dengan jujur pasti Paman akan terlibat, tutur Su Hyun. Tidak menyangka jika perjalanan hidupnya akan sesulit ini. Ia pikir hidupnya akan tenang setelah mengetahui orang tua kandungnya. Daehyun memejamkan matanya, membenarkan perkataan Su Yin tapi ia tidak mungkin hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Kau pasti lelah, sebaiknya kau istirahat. Aku akan mengambilkan makanan untukmu, ucap Su Yin sembari tersenyum untuk menetralkan suasana mereka yang tidak mengenakan. Tidak usah. Melihatmu baik-baik saja membuat rasa lelahku hilang, ujar Daehyun. Apakah kau membawa pakaian? Kau harus membersihkan tubuhmu setelah perjalanan jauh. Aku sudah singgah di hotel. Tadinya aku akan menginap di hotel barulah besok datang kemari. Tapi aku justru tidak sabar ingin bertemu denganmu, terang Daehyun yang sudah tidak sabar untuk menunggu esok hari. Kalau begitu biarkan aku ambilkan makanan saja, tukas Su Yin. Belum sempat Su Yin melangkah pergi, Daehyun sudah terlebih dahulu menarik pergelangan tangannya. Hingga tubuh Su Yin jatuh ke pangkuan Daehyun. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkanmu, bisik Daehyun sensual di telinga Su Yin. Su Yin memutar bola matanya karena pada dasarnya hanya itu yang dipikiran pria. Daehyun memegang dagu Su Yin lalu memandang lekat kedua bola matanya. Tatapan itu masih sama terakhir kali mereka bertemu. Daehyun pikir istrinya sudah berubah. Apakah kau tidak menginginkanku? Goda Dae sembari tersenyum penuh arti. Haruskah aku menjawabnya? Su Yin mengulum senyum lantas memalingkan wajahnya ke arah lain karena pipinya memanas dan mungkin sekarang sudah bersemu merah. Dari matamu aku bisa melihat jika kau juga menginginkannya, tukas Daehyun lalu mendekatkan wajahnya begitu dekat. Keduanya bisa saling merasakan hembusan nafas yang memburu. Daehyun tidak ingin membuang-buang waktu. Ia segera mendaratkan bibirnya di bibir milik Su Yin yang berwarna pink. Sungguh menggerakkan jiwanya yang sudah seminggu lebih tidak merasakan gairah asmara. Su Yin mengalungkan kedua tangannya di leher Daehyun, meresapi setiap sentuhan bibir Daehyun yang begitu lembut. Mereka memejamkan mata untuk menikmati semakin dalam semua rasa gairah yang semakin dalam. Ciuman Daehyun semakin lama menuntut Su Yin untuk membalasnya. Hingga mereka sama-sama terengah-engah setelah beberapa saat tidak terlepas.
Terasa sangat manis dan membuat perasaan mereka terbakar gairah yang menggebu-gebu. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar. Dae Hyun lantas melepaskan ciumannya meskipun sangat kesal. Su Yin tersenyum melihat guratan kecewa di wajah suaminya. Sebenarnya ia juga merasakan hal yang sama tapi tidak mungkin mereka melanjutkannya. Kap, Su Yin mendaratkan kecupan singkat di bibir Dae Hyun untuk mengurangi rasa kecewa suaminya. Nanti kita lanjutkan lagi, ujar Su Yin sembari menurunkan kakinya ke lantai. Dae Hyun hanya menghela nafas pasrah tanpa bisa berkata apa-apa. Siapa? Seru Su Yin sambil berdiri di depan cermin untuk merapikan rambutnya yang sangat berantakan. Su Yin, keluarlah. Kita harus melakukan foto keluarga, seru Brian Lee dari balik pintu. Tunggu sebentar, aku akan bersiap-siap terlebih dahulu, ujar Su Yin. Tak lupa ia mengoleskan bibirnya kembali dengan lipstik dan mengaplikasikan bedak tipis untuk memperbaiki riasannya. Jangan terlalu lama. Baiklah, sahut Su Yin. Dae Hyun membaringkan tubuhnya dalam posisi miring sambil memandangi Su Yin yang sedang sibuk berdandan. Seandainya Su Yin mengizinkannya malam ini untuk bertemu dengan kedua orang tuanya pasti tidak perlu sembunyi seperti ini. Namun Dae Hyun mencoba mengerti perasaan Su Yin. Hingga sesuatu terbersit dalam pikirannya. Apakah kau malu memiliki suami yang sangat jauh lebih tua darimu? Itu sebabnya kau tidak mengizinkanku menemui mereka, ungkap Dae Hyun. Apa yang kau katakan? Tidak mungkin aku seperti itu. Jika malu, seharusnya sudah sejak lama aku merasakannya. Su Yin menyipitkan matanya karena tidak suka Dae Hyun berpikiran buruk tentangnya. Melihat istrinya yang nampak kesal, Dae Hyun menyesal sudah menuduhnya. Ia lantas turun dari ranjang dan menghampiri Su Yin. Memeluknya erat dari belakang. Maafkan diriku, karena aku hanya menebak saja. Sekarang kau bisa pergi keluar. Aku janji tidak akan berpikir buruk tentangmu, ucap Dae Hyun dengan penuh rasa sesal. Jangan pernah meragukan perasaanku lagi, tukas Su Yin. Baiklah, apapun akan kulakukan demi istriku tercinta. Jangan terlalu lama kembali karena aku takut tidak sabar menunggu. Dae Hyun memandang pantulan wajah Su Yin di depan cermin. Membantu merapikan rambutnya yang berantakan. Tidak usah cemberut. Jangan sampai ibu dan ayah mengira kau tidak bahagia, saran Dae Hyun. Su Yin membalikkan tubuhnya. Tetaplah di sini dan jangan kemana-mana sebelum aku kembali. Siap, Nyonya, ucap Dae Hyun dengan hormat seraya terkekeh. Su Yin segera meninggalkan kamarnya. Meskipun rasanya sangat berat meninggalkan Dae Hyun. Semoga orang tuanya tidak curiga ada Dae Hyun di rumah itu. Bab 578 Jangan menunda. Cukup lama Su Yin berada di luar bersama tamu yang lain. Malam ini Richard Lee juga memperkenalkannya kepada semua tamu undangan dengan bangga. Su Yin senang akan hal itu meskipun yang ada di pikirannya saat ini justru Dae Hyun. Tubuhnya berdiri bersama mereka tapi pikirannya berkelana memikirkan. Su Yin takut jika setelah kembali ke kamarnya tidak menemukan keberadaan Dae Hyun lagi. Su Yin, kau kenapa? Kau tampak gugup, ujar Brian Lee. Sejak tadi mengamati adiknya yang tampak tenang seperti menyembunyikan sesuatu. Tidak apa-apa, aku hanya merasa canggung berada di depan orang banyak, kilas Su Yin seraya meringis. Semua pandangan tertuju pada mereka dan membuat Su Yin merasa tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian. Mulai sekarang kau harus terbiasa, ujar Brian Lee. Su Yin hanya menganggukkan kepalanya. Tidak tahu sampai kapan berdiri di sana namun kakinya sudah terasa pegal. Hampir tengah malam akhirnya pesta usai. Kali Su Yin rasanya sampai ingin patah karena berdiri menggunakan sepatu hak tinggi. Setelah tidak ada tamu lagi Su Yin segera bergegas kembali ke kamarnya. Ia melepaskan sepatunya agar cepat sampai. Ceklek, wajah Su Yin berubah masam karena tidak menemukan keberadaan Dae Hyun di ranjang. Dae Hyun, di mana kau? Su Yin mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Mengamati lebih lekat untuk menemukan keberadaan Dae Hyun. Namun tidak melihat keberadaannya. Suasana kamar terasa sunyi. Su Yin tak lupa untuk memeriksa kamar mandi tapi ternyata kosong. Apakah dia sudah pergi? Gumam Su Yin sembari memegangi dadanya yang terasa sesak. Mereka bahkan belum meluapkan rasa rindu tapi sekarang Dae Hyun sudah pergi. Akan sulit baginya untuk kembali di lain waktu. Kenapa kau pergi? Su Yin mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Hatinya gelisah tidak menentu karena tidak tahu kapan lagi bertemu dengannya. Dengan langkah lesu dan tidak bersemangat, Su Yin meninggalkan kamar mandi. Ia melepaskan satu persatu aksesoris yang dipakainya. Menyesal karena sudah meninggalkan Dae Hyun terlalu lama. Dae Hyun pasti sudah kecewa karena dirinya terlalu lama kembali ke kamarnya. Su Yin melepaskan gaunnya kemudian membuatnya ke segala arah. Untuk sekedar mengambil pakaian ganti saja ia sudah malas. Ia lantas merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dengan langkah pelan, Dae Hyun membuka pintu dari balkon. Dahinya berkerut melihat pakaian Su Yin yang berserakan di lantai. Ia bahkan menutupi wajahnya dengan bantal. Dae Hyun menyingkirkan bantal yang menutupi wajah Su Yin. Terlihat matanya memerah dan berkaca-kaca. Dae Hyun, ujar Su Yin dengan wajah terperangah. Masih belum percaya jika suaminya ternyata belum pergi. Kau kenapa cemberut seperti itu? Dae Hyun sudah naik ke atas ranjang dan menindih istri kecilnya. Pura-pura tidak menyadari kekesalannya. Kau menyebalkan, dari mana saja dirimu? Kau bahkan tidak menjawab pertanyaanku.
Kupikir kau akan pergi meninggalkanku, gerutu Suyin. Aku ada di balkon. Mana mungkin aku meninggalkanmu di sini. Aku hanya kesal melihatmu didekati banyak pria. Tangan Daehyun mulai bergerilya nakal menyusuri bagian dada Suyin yang terekspos bebas. Tangan Suyin menahannya saat hendak bergerilya lebih jauh lagi. Kenapa? Tanya Daehyun dengan suara serak. Melihat belahan dada Suyin yang terbuka membuat hasratnya tidak tertahankan. Kita bahkan baru saja bertemu, tukas Suyin. Setidaknya mereka bercerita terlebih dahulu mungkin langsung pada titik poin. Daehyun menghela nafas panjang kemudian membaringkan tubuhnya di samping Suyin. Benar juga perkataan istri kecilnya jika ia terlalu terburu-buru. Kapan kau akan kembali ke Seoul? Tanya Daehyun. Terlalu lama berpisah dengannya membuat konsentrasinya pecah. Suyin merapatkan tubuhnya mendekati Daehyun. Menggunakan tangannya sebagai bantalan lalu merangkul perutnya. Kemungkinan orang tuaku akan ke Seoul untuk menemui Paman Kim Nam. Tapi aku tidak tahu kapan. Suyin benar-benar takut hari itu datang. Cemas jika kedatangan orang tuanya ke Seoul karena ada suatu hal. Jangan sampai hari itu terjadi. Suyin menyembunyikan wajahnya di dada Daehyun membayangkan orang tuanya dan orang tua Daehyun bertemu setelah sekian lama. Kenapa? Tanya Daehyun karena tingkah Suyin mendadak aneh. Tidak ada, semoga perlahan mereka merestui hubungan kita. Aku tidak ingin bersembunyi terus-menerus, ungkap Suyin dari dalam relung hati yang terdalam. Ia lelah karena selama ini juga selalu bersembunyi dari orang-orang. Kini ia harus bersembunyi dari orang tuanya. Izinkan aku menemui mereka. Jika kau tidak mengizinkanku maka kita akan terus seperti ini. Aku akan menuruti syarat apapun yang mereka inginkan meskipun nyawa taruhannya. Daehyun mengusap lengan Suyin dengan gerakan teratur karena ia tidak main-main dengan ucapannya. Jangan dulu, setidaknya selama di sini sebaiknya kita tidak mengatakan apapun. Tinggallah di rumah ini selama kau berada di Inggris, sergah Suyin. Karena butuh waktu untuk memantapkan hati dan mencari jalan keluar dengan masalah besar yang akan terjadi. Aku merasa seperti seorang pencuri istriku sendiri, gerutu Daehyun. Tidak terlalu setuju dengan ucapan Suyin. Itu tidak akan lama, biarkan kedua orang tuaku merasakan kebersamaan mereka terlebih dahulu. Setelah itu aku janji akan mempertemukan kalian, tukas Suyin sekedar untuk mengulur waktu. Biarkan ia meyakinkan orang tuanya terlebih dahulu jika Daehyun tidak seperti Park Ji-hun. Aku juga ada satu permintaan. Malam ini jangan menunda terlalu lama. Dengan gerakan cepat Daehyun membalikkan tubuh Suyin hingga berada di bawah kungkungannya. Belum sempat Suyin berbicara, Daehyun sudah terlebih dahulu membungkam mulut sang istri dengan bibirnya. Kedua tangannya sudah mencekal tangan Suyin pada kedua sisinya. Suyin menggerakkan kakinya gelisah saat bibir Daehyun bergerak turun menyesap lehernya. Memberikan tanda merah sebagai saksi pertemuan mereka malam ini. Lenguhan dan desahan terdengar begitu seksi dari bibir Suyin. Matanya terpejam dengan tubuh sesekali melengkung saat hendak mencapai gejolak asmaranya tapi Daehyun menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Sengaja agar Suyin meminta lebih karena tadi sudah membuatnya menunda terlalu lama. Menurutnya wajah Suyin terlihat begitu seksi saat memohon dengan wajah memelas. Suyin membuka matanya ketika Daehyun menatap lekat bola matanya. Ingin sekali menggigitnya tapi kedua tangannya ditahan dengan kuat sehingga menyebabkannya tidak bisa bergerak. Sayang, ujar Suyin dengan suara serak dan pandangan berkabut. Ada apa? Daehyun tersenyum jahil melihat wajah Suyin yang tampak putus asa. Sungguh terlihat sangat menggemaskan. Kenapa kau menghentikannya? Kau bilang menginginkanku, ucap Suyin. Aku hanya rindu melihat wajahmu yang sangat lucu saat sedang menginginkanku, bisik Daehyun dengan sensual. Sengaja menghembuskan nafasnya kuat di telinga Suyin. Bab 579 ada sesuatu yang disembunyikan. Daehyun lantas menyesap bibir Suyin dengan lebih agresif lagi. Tubuh Suyin semakin bergerak tidak beraturan ketika Daehyun memainkan pahatan miliknya dengan bibir. Merasakan sensasinya saja sudah membuat tubuh Suyin bergelinjang. Tangan Suyin mencengkram kuat rambut Daehyun saat merasakan pelepasan pertamanya. Nafasnya terengah-engah karena kelelahan setelah merasakan perasaannya melayang. Daehyun mengusap wajah istrinya dengan dahinya yang berkeringat padahal belum melakukan yang lebih jauh lagi. Hanya sekedar pemanasan menggunakan jemarinya yang bergerak nakal. Daehyun kemudian melepaskan semua pakaian yang membalut tubuhnya. Melemparkan ke segala arah hingga berserakan di bawah ranjang. Tangan Suyin mencengkram seprai ketika Daehyun menghujam miliknya kembali. Tubuhnya melengkung, kedua kakinya bergerak gelisah. Bibirnya terus melolong desahan yang tidak bisa ditahan lagi. Mata keduanya saling terpejam menikmati indahnya malam yang bertabur dengan penuh kerinduan. Keduanya terbakar gairah sampai menjelang pagi. Daehyun menghentikannya setelah melihat Suyin yang terlihat lemas. Lalu membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Ditutupnya tubuh mereka menggunakan selimut tebal kemudian tertidur untuk melepaskan penat setelah malam panas yang mereka lakukan. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu hingga berkali-kali dari luar. Namun Suyin masih begitu nyaman memeluk tubuh suaminya. Kulit mereka saling menempel memberikan kehangatan yang belakangan tidak Suyin rasakan. Suyin, bangunlah. Segera turun karena kita akan sarapan, panggil Seokyung seraya menggedor pintu lebih kuat lagi karena tidak ada jawaban putrinya. Perlahan suara ketukan pintu mengganggu telinga Suyin.
Ia lantas membuka matanya dan mendengar panggilan ibunya. Ibu, gumamnya sembari bangkit duduk. Hendak turun dari ranjang tapi ia menyadari jika tidak memakai apapun. Tubuhnya juga masih terasa kaku dan pegal-pegal. Ada apa, Bu? Sahut Suyin dengan suara keras. Apakah kau baru bangun? Tanya Seo Kyung. Ada apa? Tanya Suyin dengan rasa malas. Segera bersihkan dirimu. Ayo kita makan bersama di bawah. Kebetulan sekali keluarga besar Richard belum kembali dari mansion mereka. Mereka harus berkumpul agar lebih dekat lagi satu sama lain. Baiklah, jika aku tidak turun setengah jam lagi kalian sarapan saja. Aku akan menyusul, tukas Suyin. Jangan terlalu lama, terdengar suara langkah kaki Seo Kyung menjauh pergi. Bukannya bangkit tapi Suyin justru membaringkan tubuhnya kembali di sisi Daehyun. Rasanya ia sangat malas untuk turun bersama mereka. Ia harus mencerna terlebih dahulu apa yang mereka katakan jika menggunakan bahasa Inggris. Suyin memiringkan tubuhnya untuk memandang Daehyun yang madi tertidur pulas. Sepertinya suaranya yang keras tidak mengusiknya. Aku tidak sanggup jika harus berpisah darimu, ucap Suyin lirih. Tangannya bergerak menyusuri wajahnya. Ia berharap masih ada waktu dan kesempatan untuk mereka bersama. Semoga saja apa yang terjadi di masa lalu mengenai keluarganya hanyalah kesalahpahaman saja. Daehyun menahan tangan Suyin saat hendak terangkat dari pipinya. Memangnya kau mau kemana? Kita tidak akan terpisah, ucap Daehyun dengan mata terpejam membalas perkataan Suyin yang tadi samar-samar terdengar di telinganya. Kau sudah bangun? Tanya Suyin terkesiap, tidak menyangka jika Daehyun hanya pura-pura tertidur saja. Daehyun perlahan membuka matanya untuk menatap wajah cantik yang selalu dirindukannya. Aku tegaskan, kita tidak akan terpisah apapun yang terjadi. Aku akan berusaha keras untuk meluluhkan hati kedua orang tuamu, terang Daehyun dengan tegas. Masalahnya tidak segampang itu tapi Suyin akan percaya apapun yang akan dikatakan oleh suaminya. Mandi dan turunlah. Jangan sampai keluargamu menunggu terlalu lama, ujar Daehyun. Aku tidak mau, tolak Suyin dengan nada manja. Berada jauh dari Daehyun tidak ada tempat untuk bermanja-manja. Membuatnya terpaksa untuk bersikap dewasa. Jadi kau akan terus berada di sini. Apakah kau sudah bersiap? Mereka tahu sekarang aku berada di dalam kamarmu. Tanya Daehyun. Baiklah, akhirnya Suyin bangkit duduk dengan wajah cemberut. Ayo kita mandi bersama-sama, ajak Daehyun. Ikut turun dari ranjang kemudian membopong tubuh Suyin. Ada kecurigaan jika Suyin menyembunyikan sesuatu besar darinya. Namun Daehyun akan menyelidikinya sendiri. Sepertinya ada masalah yang rumit. Setelah selesai mandi, Daehyun membantu mengeringkan rambut Suyin dengan handuk kecil. Kemudian menyisirnya pelan. Tetaplah di sini, aku akan mengambilkan makanan untuk sarapan, ujar Suyin setelah selesai bersiap. Aku seperti berada di dalam penjara, gerutu Daehyun sembari menghela nafas panjang. Ini demi kebaikan kita. Suyin mengecup bibir Daehyun singkat kemudian bergegas pergi meninggalkan kamarnya. Jangan sampai keluarganya curiga. Di ruang makan semua orang sudah berkumpul. Hanya tersisa satu kursi untuk Suyin saja. Sesuai permintaan Suyin mereka sudah memulai sarapan terlebih dahulu tanpa menunggunya. Maaf, aku terlambat, ujar Suyin seraya tersenyum ramah kepada semua keluarga ayahnya. Ia sendiri tidak ingat siapa saja nama-nama mereka. Suyin segera menarik kursi untuk duduk tepat di samping Brian. Makanlah yang banyak. Seo Kyung memasukkan makanan ke dalam piring Suyin. Terima kasih, Bu, sahut Suyin. Mereka makan dalam keadaan tenang meskipun ada beberapa yang mencoba membuka obrolan. Suyin hanya menyimak pembicaraan mereka. Suyin, maukah kau hari ini pergi keliling London? Bisik Brian Lee di telinga Suyin. Merasa bersalah karena saat itu pernah menolak permintaan ayahnya untuk mengajak Suyin. Suyin menoleh sambil mengernyitkan dahinya. Hendak menolak tapi kemudian memikirkan sesuatu. Sepertinya ini kesempatan untuk bertemu Daehyun di luar. Namun bagaimana caranya membawa Daehyun keluar dari rumah itu? Boleh, kebetulan sekali aku juga ingin bertemu dengan seseorang, ujar Suyin. Brian Lee belum mengetahui jika Suyin sudah menikah. Lagi pula tidak akan ada yang menyangka Suyin menikah karena umurnya masih terlalu muda. Benarkah? Siapa dia? Tanya Brian Lee ingin tahu. Dia atasanku saat aku bekerja. Kebetulan sekarang sedang ada urusan di sini, sahut Suyin tergagap. Jika mengatakan sebagai teman maka Brian tidak akan percaya setelah mereka bertemu. Teman apa umurnya terlihat jauh lebih tua. Beruntung ayahnya sepertinya masih sibuk sehingga belum mencari tahu tentang semua anggota keluarga Park Ji-hun. Namun Suyin yakin Peter sudah mengatakannya. Baiklah, kita pergi setelah selesai sarapan. Tidak ada kecurigaan sama sekali karena Brian mengetahui dulu hidup Suyin tidak terlalu beruntung. Wajar jika Suyin dulu bekerja keras. Brian, apakah di sini ada pintu masuk atau keluar yang tidak dijaga? Dari depan terlalu banyak pengawal. Aku sangat tidak nyaman jika ingin keluar, bisik Suyin. Ada, di dekat taman ada pintu rahasia. Kau bisa menggunakannya jika ingin keluar kapanpun kau mau. Namun jangan memberitahukan kepada siapapun, terang Brian. Terima kasih. Suyin senang bisa menemukan jalan untuk Daehyun tanpa takut ketahuan. Bab 580 berencana keluar.
Su Yin membawa nampan berisi makanan ke dalam kamarnya. Kasihan jika sampai membiarkan suaminya kelaparan. Su Yin, untuk apa kau membawa makanan ke dalam kamar? Su Yi menghentikan langkahnya ketika berada di tengah anak tangga saat Seo Qiong memergokinya. Ia seperti seorang pencuri yang kepergok oleh pemilik rumah. Aku hanya ingin makan lagi di dalam kamar, Bu, sahut Su Yin dengan tergagap. Bukankah kau baru saja makan dan sebentar lagi pergi bersama Brian? Tidak masalah jika Su Yin akan makan lagi tapi bagi Seo Qiong itu sangat aneh. Aku tadi belum kenyang, Bu. Karena banyak orang yang menatapku sehingga aku tidak nyaman ingin makan lagi, kilah Su Yin. Baiklah, Ibu mengerti, ujar Seo Qiong untuk tidak mempermasalahkan apapun yang dilakukan Su Yin. Aku ke kamarku dulu, Bu, pamit. Su Yin buru-buru menaiki anak tangga sebelum ibunya bertanya lebih jauh lagi. Su Yin bernafas lega karena masih mendapati suaminya duduk bersandar di sofa yang ada di kamarnya. Sayang, maafkan aku karena kau sudah menunggu lama, ucap Su Yin sembari meletakkan nampan di atas meja. Kupikir kau melupakanku, aku bahkan sudah sejak semalaman belum makan, ungkap Dai Hyun. Kini sudah menegakkan tubuhnya dari sandaran. Kau bilang semalam tidak ingin makan apapun, gerutu Su Yin. Bukan salahnya karena semalam sudah hendak membawakan makanan ke dalam kamarnya. Namun Dai Hyun justru menolaknya. Aku hanya bercanda, semalam aku sudah sangat kenyang. Kemarilah, temani aku makan karena aku sudah lupa bagaimana rasanya makan bersamamu, ujar Dai Hyun seraya terkekeh. Lalu menepuk pangkuannya agar Su Yin duduk di sana. Aku di sini saja karena akan menyulitkanmu untuk makan jika aku duduk di pangkuanmu, tolak Su Yin. Jadi kau tidak mau melakukannya. Kalau begitu aku tidak akan makan, ancam Dai Hyun sembari melipat tangannya di dada. Su Yin memutar bola matanya. Sejak kapan suaminya bertingkah seperti anak kecil? Baiklah, jangan salahkan aku jika kau akan kesulitan, ujar Su Yin dengan terpaksa duduk di pangkuan Dai Hyun. Tubuhnya yang ramping membuatnya seperti seorang anak yang duduk di pangkuan ayahnya. Su Yin duduk dalam posisi menyamping. Ada piring yang ada di tangannya lalu menyodorkan sendok untuk menyuapkan makanan ke mulut Dai Hyun. Dai Hyun tersenyum kemudian dengan senang hati menerima suapan dari istri kecilnya. Sesuatu yang rasanya sudah sangat lama tidak dirasakan. Kau seperti anak kecil, gerutu Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Aku hanya ingin bermanja-manja denganmu. Sudah lama kita tidak melakukan hal ini dan betapa aku sangat merindukan semuanya, ungkap Dai Hyun. Su Yin terdiam karena perkataan Dai Hyun adalah sebuah kebenaran. Sejujurnya ia merasakan hal yang sama seperti suaminya. Nanti aku akan pergi keluar bersama Brian, terang Su Yin. Apakah kau akan membiarkanku di sini sendirian? Tanya Dai Hyun dengan dahi berkerut. Akan sangat membosankan karena selalu berada di rumah. Tentu saja, tidak. Brian mengajakku keluar untuk keliling kota London. Aku mengatakan akan bertemu denganmu karena kebetulan sedang ada urusan di sini. Aku sudah mengetahui di mana kau keluar dengan aman tanpa perlu melewati pengawal, terang Su Yin. Nanti aku akan menunjukkan di mana tempatnya, lanjut Su Yin. Untuk hari ini masih banyak keluarga di rumah itu sehingga orang tuanya tidak akan terlalu menyadari kehadiran Dai Hyun. Aku akan ikut saja dengan rencanamu. Setelah kau selesai makan kita akan bersiap-siap. Aku akan mengambil pakaian terlebih yang disediakan untuk tamu. Semoga ada pakaian yang cocok untukmu. Su Yin kembali menyuapi Dai Hyun hingga makanannya tidak tersisa. Setelah Dai Hyun mengganti pakaiannya, Su Yin segera mengajaknya untuk keluar dari kamar. Agak repot memang tapi semoga saja bisa membawa Dai Hyun keluar tanpa diketahui oleh orang tuanya. Lewat sini, ujar Su Yin sambil mengamati sekeliling. Ternyata cukup aman bagi mereka karena orang tuanya sedang berada di teras untuk melepas kepergian kerabat dekat ayah. Su Yin baru tahu karena kerabat arahnya banyak yang masih seperti orang Korea asli. Meski memang ada beberapa yang sudah campuran. Keduanya berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri hingga akhirnya Su Yin berhasil membawa Dai Hyun ke belakang mansion. Di mana jalan keluarnya? Tanya Dai Hyun. Sejujurnya ia sangat tidak suka sembunyi seperti ini. Namun demi sang istri terpaksa Dai Hyun harus melakukannya. Su Yin memandang ke sekeliling pagar yang terbuat dari tembok untuk mencari keberadaan pintu tersebut. Hingga akhirnya Su Yin menemukan sebuah pintu yang tertutup oleh tanaman merambat. Jika tidak melihatnya secara seksama maka tidak akan menemukannya karena pintunya hampir tertutup rapat oleh tanaman. Padahal Su Yin sudah beberapa kali melihatnya tapi ia tidak menyadari jika itu adalah sebuah pintu keluar. Di sini, ujar Su Yin sembari menarik pergelangan tangan Dai Hyun. Kau yakin ini jalan keluar? Tanya Dai Hyun seraya menggaruk pelipisnya. Kata Brian memang ini pintunya. Nanti aku akan mengabarkan di mana kita bertemu. Berhati-hatilah, sayang, ujar Su Yin. Sampai ketemu. Dai Hyun berusaha membuka pengait yang ternyata cukup susah untuk dibuka karena berat. Namun tidak terlalu sulit baginya. Su Yin melambaikan tangannya pada Dai Hyun saat sudah berhasil keluar. Kemudian menutup pintunya kembali seperti semula. Su Yin, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Gong Yo. Su Yin sampai terlonjak kaget karena tiba-tiba ada suara dari belakangnya. Gong Yo, aku hanya sedang melihat-lihat tanaman ini. Ternyata sangat bagus jika dilihat, ujar Su Yin terbatas sembari memegangi tanaman rambat itu.
Berharap Gong Yo tidak akan curiga. Brian Lee sudah menunggumu di depan. Sebaiknya sekarang juga kita berangkat, ajak Gong Yo. Kita, Su Yin tidak mengerti apa yang dimaksud kita di sini. Tidak mungkin Gong Yo ikut pergi bersama mereka. Bisa gagal rencana Su Yin untuk bertemu Gong Yo di luar. Apa maksudmu? Apakah kau akan ikut bersama kami? Tanya Su Yin. Tentu saja aku akan mengawal kalian. Tuan Richard tidak akan membiarkan anaknya pergi tanpa pengawalan, terang Gong Yo dengan tatapan curiga. Apakah kau merasa keberatan? Imbuh Gong Yo. Su Yin mendengus kesal. Percuma saja pergi keluar jika Gong Yo ikut. Jika mengetahui akan hal itu lebih baik baginya berada di dalam kamar. Bisakah kau tidak mengikuti kami? Kami pergi pada siang hari sehingga tidak mungkin ada yang berani macam-macam, tukas Su Yin dengan wajah masam. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan. Lagi pula jika terjadi sesuatu pada kalian maka kami yang akan repot, ungkap Gong Yo. Menyebalkan, gerutu Su Yin. Dengan sengaja Su Yin menghentakkan kakinya cukup keras di tanah agar Gong Yo tahu jika dirinya sangat kesal. Selanjutnya 581 menjelaskan semuanya.